المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوان أمواتنا وأموات موات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan den riwayataken saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri. Qala dawu sapa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khoslatani la yajtami'ani fi mu'min khoslatani la yajtami'ani fi mu'min khoslatani utawi perkara loro iku la yajtami'ani ora kumpul apa karuni khoslatani ora bakal kumpul fi mukminin ing dalem wong kang iman kang sempurna, yakni mukmin al-kamil, mukmin kamil, mukmin yang sempurna. Napa niku rong perkara niku al-bukhlu siji medhit, wasu'ul khuluqi lan wasu'ul khuluq lan eleke budi pakerti. Al-bukhlu yaiku medhit, wasu'ul khuluq lan eleke budi pakerti. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa fi isnadihi lan iku tetep ing dalam sanad hadis dha'fun utawi dhaif sanad. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani, dua perkara la yajtami'ani, tidak akan pernah berkumpul dua perkara tersebut fi mu'minin, di dalam sifat daripada orang yang beriman yang sempurna. Apa itu dua perkara? Al-bukhluh, satu kikir, medit, wasu'ul khuluq dan jeleknya akhlak atau budi pekerti. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri daripada orang yang mukmin yang sempurna. Karena watak daripada manusia kebanyakan adalah kikir. Sifat daripada manusia kebanyakan adalah kikir, seneng beri tak seneng meri. Makanya bayi saya keluar dalam keadaan mergem, mun mate mekar. Mergem maksudnya ini adalah sebuah pertanda bahwa manusia ini dalam hakikatnya pacet seneng medit pacet. Nah, kecuali orang yang di iman percaya cek bahwa kuaku ning akhirat bede genjeren, ning akhirat pagi bede balesen. Akhirat sifat kikir ini kayak perangi, sifat medit ini kayak perangi. Nah, elaben kelaben apa kekuatan iman. Ya karena mun kalkulator pacet napa nyaman mun cara kalkulator ya jelas berkurang.
1.000.000 ekorangen 100.000 ke bay sodako ke masjid jika ada sangat ngatos pacet kalkulator. Tapi mon iman mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta disebabkan sedekah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Telo kali Kanjeng Nabi adabu bahkan bertambah. Ini adalah kesempurnaan iman dan kekuatan iman. Nah, sehingga iman ketika dicampuri dengan satu dari dua penyakit, yang pertama adalah al-bukhlu, kekikiran, jelas maka iman tadi itu tidak akan sempurna. Qad ulima gubhul bukhli urfan wa syar'an, dan benar-benar telah diketahui kejelekan atau buruknya kekikiran urfan secara uruf, kebiasaan, wa syar'an dan menurut syariat agama. Orang baik tak seneng ada orang medit secara uruf, secara urfan, kebiasaan. Secara syarak, secara syariat ya pasti sangat dicela, sangat dibenci oleh agama adalah kekikiran. Urfan wa syar'an telah diketahui bersama bahwa sifat kikir sangatlah buruk, urfan secara kebiasaan, wa syar'an dan secara syarak. Kenapa? Karena banyak sekali di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencacinya. Wa qad dhammahu Allah fi kitabih biqaulihi alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhul. Orang yang tercela di dalam Al-Quran adalah mereka orang-orang banyak yabkhaluna, yang kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhul, dan memerintahkan manusia untuk kikir. Ada orang lain medit kadang asal kak berapa ban 1 juta mungkin banyak seket je cukup lah ban buto deki mon ban sake mon anan ban parlo deki mon ano ban apa sih kakana ban apa sih lah, selalu nyuruh orang, ngajak orang untuk melakukan kekikiran. Dalam akhir ayat, wabashirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka bi'adzabin, dengan azab alimin, yang berat, yang sangat. Salah tak nyuruh orang untuk bersedekah, justru nyuruh lain untuk medit, untuk kikir. Banyak yang dalam Al-Quran ni kah? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk sifat-sifat orang sekikir adalah tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Tak gelem apolong, tak gelem memberikan kakanan da orang semiskin. Nika sifat ta orang-orang sederma nika. Sifatul ladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sifat yang seperti ini adalah sifat orang-orang yang mengkufuri atas hari kebangkitan, hari kiamat. Tak apa percaya yang tak apa percaya ya mon parlo mendustakan orang aneka. Nah, maka orang yang beriman tak seneka, tak kira cerai mon orang iman dah, tak kira. Maki cerai berarti iman tak sempurna. Berarti tak sempurna iman. Mon iman neka sempurna, tak mungkin ragu atas hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Beda-beda seneh. Sodako na sampian berapapun sekonek banyak beda-beda tak mungkin sia-sia. Adapun orang saya mengingkari biyaumiddin dengan hari kiamat, hari pembalasan, hari pembangkitan, kebangkitan, ya, tak kelem sedekah. Dididik kebeku masa depan. Lah akhirat tak pikir. Jadi orang yang kuat iman nikah kebalikan nikah. Mereka yang kikir adalah sifat daripada orang-orang yang mendustakan dengan hari kiamat. Tak gelem bersedekah, tak gelem meringakan orang yang lapar, tak gelem bantu dek anak yatim, fuqara masakin. Nikah adalah sifat-sifat daripada orang-orang yang tak percaya dek berdana pagi di kiamat.
Ketika orang-orang kafir gelek giring dek neraka tining Allah Subhanahu wa taala. Giring tining Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir seta iman. Mun kudu sampean iman, mun iman percaya cek beda kiamat ada percaya. Cek beda hari pembalasan percaya. Keng orang kuat kepercayaanna sing kekicerer ya. Ki perhitungan. Ki lebih rajaan mikir ning dunia daripada mikir ning akhirat. Kula tau ning mun sampean. Tau ning keng pada tau ning tambah asara tak ngerti. Sehingga ki lebih banyak karin tembang sik sedekah aki. Tembang sik keluar bunyaan sebode ki nangan. Hari datang dunia datang kemana dunia sampean tak ada. Dunia sampean ni sejalan kada orang ning dunia tapi dunia ni berangkat ke akhirat. Sik gawe sedekah. Orang-orang kafir gila hiring bi para malaikat deka apoi neraka. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kau tak pernah salat. Walam nut'imul miskin. Kau tak beri ngakan orang semiskin. Karena iman nikah hadirin, para iman nikah, kekuatan iman nikah. Walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, makanya ngaji ini kak penting, parlo nyari ilmu supaya penyakit iman ini kak gen sekone yo obati. Medit mulai gen sekone encen cak beri kulem bi ande ki ngaku keng wa krena ki enten tak krena. Cek tahu nurana keren aja meringkok kok banyak lah nyare sesera menurut sambian separlo sebuto imun meri terima tak nolak king tak arpa nyare sesera saya menurut sambian sepacet betul-betul butuh bantu ban sambian anak yatim orang-orang semiskin lawan nikah terus lawan sifat kikir nikah lawan mau nenten pak mau nenten cacat bi agama Allah Subhanahu wa taala se nyacat de orang-orang se medit nika. Nah, cacat. Masya Allah ya, naudzubillah. Beda si ada bu orang se medit ning dalam Al-Qur'an saya maksud alladzina yabkhuluna nika adalah sebagian ulama ngarteen wa inna talafal ulama'u fil madhmum minhu, yakni yang dicela di dalam Al-Qur'an alladzina yabkhuluna, mereka-mereka yang kikir. Siapa mereka? Mereka adalah man'uz zakah, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian sebagian ulama wal haqqu annahu man'u kulli wajib, dan disamakan dengan man'uz zakah adalah tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib. Hukum menolong orang saya sakit, mun tak boleh saya nolong kecuali sambian saya nolong karena sambian saya mampu. Ya wajib hukum mah. Mun tak sambian nolong mati orang dia. Beda orang lapar, ada orang beri ngakan, sambian saya mampu beri ngakan, sambian tak ngakan sampai mati karena sambian. Dosa sambian. Wajib hukum beri ngakan berarti. Nah, pada aki bereng zakat napa? Man'u kulli wajibin, mencegah mengeluarkan sesuatu yang wajib baginya. Adapun orang-orang yang sing nikah dak remah kana bakhilan yanaluhul igab, maka orang tadi itu dikatakan orang yang bakhil, yang jelas, yang pasti akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ghazali berpendapat ndak, mun hanya sesuatu sewajib baik, kata beliau wa hadzal haddu ghairu kafin, tak cukup. Pelanggaran nikah, batas-batas orang yang kikir adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib baginya. Tidak cukup, benar-benar barang si wajib itu menurut pendapat Imam Ghazali. Bahkan orang saya tak gelem mengeluar nase, padahal aban mampu mengeluar nase. Aban mampu nolong orang tapi tak gelem nolong, padahal aban beda kemampuan nolong, tak harus wajib. Ane kebone kocak apa? Kocak yu'addu bakhilan ittifaqan, kata beliau. Sepakat wanan kata Imam Ghazali.
orang yang mampu memberikan makan, orang yang mampu membantu, yang mampu menolong orang lain. Ada kemampuan, tetapi tak gelem nolong, tak nyama wajib kinangan karena beda lebih soki tinimbang sampean. Ki beda lebih mampu tinimbang sampean. Tapi sampean tak gelem membantu padahal sampean beda kemampuan, yu'addu bakhilan, tetap hanya mau orang medit dari kinangan. Imam Ghazali sadar bu. Jadi bene kullu wajib bene bareng-bareng si wajib menolong. Apapun si kandik sampean min khubsin dari roti, khubaz, bahkan mau sampean nanti daging matalan, beda orang butuh daging. Sampean mampu abrik daging, sampean mampu abrik khubus, abrik roti, tapi sampean tak gelem, ya bakhil je mana. Benekan nikah wa kadza man yudayiku iyalahu fi luqmatin aw tamratin akaluha min malihi, atau orang yang mempersempit kepada keluarganya fi luqmatin di dalam makanannya, aw tamratin kormah akaluha, napa sampean mampu meringakan selebih nyaman dek keluargana. Masalan sampean lakona semua mampu belanjana sehari semalam kelar jak semuka melek daging tapi beri cukup tempe tok, tahu tok thelo lecak sebine, tak ada gizi sekali anak, nengak gizi buruk. Yudayyik iyalahu, mempersempit dek kebelanjaan keluarga padahal mampu, termasuk kau cari cerek nih kah, termasuk oleh cacian daripada Al-Quran menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Munda orang cek lamban mojor baru makan mie, es teh, rokok, kanjana, mie, lontong, es teh, rokok, situ ngekerupuk kopi, atanya dak baru. Gimana? Ngocak berapa tidak kelopai? Gimana ada rumah berapa? Oh iya berapa? Megaya jangan tiba bos. Gimana jangan kelero? Berapa? Mau tak perhitungan terus kau cari yang lambat, tapi dak keluarga enten. Perhitungan dak keluarga. Nah ini termasuk napa orang yang cerek nikah. Sampai ngak nikah Imam Ghazali nikah, memperluas ngak nikah. Pon hadits nikah tidak menafikan keimanan. Jadi orang yang cerek berarti tandi iman, lah. Akan tetapi ini bukti kesempurnaan keimanan terbukti atas kedermawanan. Dermawan. Benihnya mana Pak Dermawan? Tukang suntik yo. Lambaan orang nikah kening tengereh berarti kekuatan iman, kesempurnaan iman mon orang nikah dermawan, lambe, ahli beri, ahli membantu, ahli menolong. Lah orang nikah mau lambe, seneng orang, mayoritas orang ini seneng do orang lambe, Pak, seneng do orang lambe. Serak apa ibon? Hatta orang kafir ke kanjeng Nabi nih kah? Masuk Islam benih polan edakwain, masuk Islam benih polan ajak enten. Pengumuman polan bi kanjeng Nabi berito. Ayo masuk Islam. Orang Islam dia andik Nabi idza a'ta'an la yakhaful faqr can. Ayo masuk Islam malah beri bi Nabi nah. Karena orang Islam dia andik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la idza a'ta'an la yakhaful faqr. Mun abri tak takut melarat. Jadi masuk Islam terus beri kanjeng Nabi. Karena lamban kanjeng Nabi, karena kedermawanan kanjeng Nabi, karam sifat lo mana kanjeng Nabi. Kudu sampean ni kejakan merina dunya ka orang, cak bantu apa sih? Nyepora dah tak nyepora Pak kadang Pak. Lo mana abe, lo mana ate tak ndik lo mana ate. Sakhawatun nufus tade. Medit zahir batin wis. Zahir ya medit, batin ya medit. Sakhawatun nufus tade. Saya ingat minta sapora, tambrin sapora bingko. Masih lah jalan rangka kecuali sujud kangko lengako pangeran. Minta sujuti. Loman dari ate ni ke loman sepaling utama nih kah? Mula loman dari dalam deki luar bakal loman. Karena berdiri ngaberi dan kadang meriin nih kah beda maksud tertentu, beda tujuan saya tertentu. Meriin benih karena apa? Benih sodako, benih karena loman. Terus ya. Enten kula sedekah, mau sedekah saya nyalon ben.
Bulu tak minta, banyak dah iya lah tahu soro mele ke tre, maren bulu tak minta, beri je kan kaki ro mele dia ya, cek deng megendeng, paham sampean? Tak tuti kalau boleh saya nyuna, bantu kalau langker, polan tak ada semele, beri sanyu dah langker, hutai kalau boleh kereci, paralona, berdengar nikah polan tak tuti. Beri bergeser cepot bergeser. Ya benih lampak benih ni ke benih. Aberi benih keng pola nak la yakhuful faqr, la yakhufu takut tak teti. Benih tak takut malarat gini kah? Nah, teti sifat medit ni kah adalah harus kita perangi. Paling bahaya ku orang medit ni kena akhirat. Seksana paling bahaya. Paling raja Allah Ta'ala pun saya ada Gusti Allah Ta'ala babashirhum bi'adzabin alim Allah Ta'ala saya ada alim pedih perih seksana Gusti Allah kangkui khusus orang-orang secerek nikah na'udzubillah ya makanya tore perangi kene sekone bantu benar empian program sedekah aja pagi sodako, siang sodako, malam sodako. Makanya orang yang soleh dari hasil lakon bagi untuk keluarga, untuk orang tua. Otak umon orang tua tada celengen untuk keluarga kebe engon, kebe kebutuhan, sabe, kebe nyelengen sedekah. Eteti sepertiga. Kangkui sodako, kangkui celengan, kangkui belence barokah. Mau masuk kapi wajib masuk haram keluar deh gitu tin. Wopo, cak wajib masuk haram keluar. Hokoma masuk wajib kecelengan, keluar hokoma haram. Wis top je wis. Cerekna top je. Pohon pertama, tak bekal apolong neng aten orang seiman la yajtami'ani fi mu'min tidak akan ada dua perkara yang ada pada hati seseorang yang beriman yang sempurna. Pertama adalah al-bukhlu kekikiran, yang kedua adalah su'ul khuluq cubaan akhlak. Iman ni bisa ketela mun akhlak bagus. Pertama orang ni kalampe loman berarti andi iman sebab tak mungkin orang ni sedekah mun orang ni tandi iman tak kira. Anu mak sedekah karena iman kuat mesti kau balas bi Gusti Allah mesti kenteen bi Gusti Allah mesti catat bi malaikat sebagai pahala kenceran pagi ning akhirat bakal nerima kok kencerna ane mun benih kekuatan iman tak mungkin tak kira. Nomor dua yang kita nikah bukti kesempurnaan iman adalah bagus akhlak berarti su'ul khuluq bagus akhlak cubaan akhlak ini adalah bukti kekurangan daripada iman ketidaksempurnaan daripada iman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada su'ul khuluq syu'mun wa ta'atun nisa'i nadamatun wa husnul malakati nama'un. Su'ul khuluq jeleknya akhlak syu'mun akan menjadi racun yang mematikan kepada dirinya atau kepada orang lain. Racun yang akan mematikan kepada dirinya sendiri yang mempunyai akhlak yang jelek atau mematikan kepada orang lain. Mesti nih kabunan orang secuba kelakona merugikan kaaban tibi merugikan deka orang lain. Racun nih kasih mematikan. Apa kisah barang bonan ngeco, ngerampok, ngemplang, korupsi ngerugi aki pesena rakyat ikan su'ul khuluq ya ngerugi aki kaaban tibi yang ngerugi aki ke negara ngerugi aki ke orang lain nyopet ngeco nipu nikah akhlak saya coba merugikan kaaban tibi juga merugikan ke orang lain nikah su'ul khuluq nikah. Wa ta'atun nisa'i nadamatun orang sebanyak patuh dak perintah nering bini bakal menyesal. Karena apa? Karena kebanyakan pikiran perempuan aneka pendek. Sehingga mun beda orang patuh norot ke perintah orang
Bini ni kenyak banyak menyesal. Rata-rata orang bini mun mikir pande tak pati lanceng. Lah jajal acak de melek korseh, de bukir di sana. Bede sekene, bede setengah raja, bede seraja. Utak ngocak seraja mari lah san mesan lah. Tak ada hari osom ri ada kimun sekene terus seraja. Hari tak pati raja, seraja sekali san mesan. Bendene san mesan. Meledak tuku selambu, hari osom ri anu ri tepak ri tepak banyak dengan kui mun selambu dia banyak lah hari ya mare tadi deki sampean kur-kur-kuran tadi na kare menyesal lah makanya amusawaro silahkan tapi keputusnya berneng-reng lake terus aman tua terus abang ono bungko terus melian apa silahkan berunding syawiruhun tapi cek lupa keputusan berneng sampian yang sampean enten apa can iyun nele apa can bebe enjong apa can sebine kapi bedari minta sombangan minta dek beben minta dek iyun nah minta dek alin ma ispende isende itu tidak laki ban alaki apa bine kaki anus tak patut oleh kaje selaki ba ya wis sambut tidak laki ban kutangan bela suul khuluq wa husnul malakati namma'u adapun orang yang mempunyai harta yang bagus namma'u yakni dia bersedekah dengan hartanya namma'u dia akan bertambah namma'u terus bertambah orang sahli sedekah ada cerita orang bangkrut mereka sedekah ni kata ada bilon soki ja kebanyakan sedekah apa tak kira ada nemem ya ada bilon bunyak tunya na sedekah apa dok tak ada mana sedekah sobung gara-gara amolot diberi dia lepas bangkrut dan kakek molot na otang dor prese berajo sarong BHS TV layar datar kulkas troy koca orang loman lemolen pujar molotan orang itu etemu buronan anu bunyan otang ya tak barokah yang bacet lah sampean benda otang bener dari dunia na TV nah dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli syai'in taubatun illa sahibu su'il khuluq. Masya Allah, ketahuilah sesungguhnya setiap perbuatan inna likulli syai'in taubatun setiap sesuatu akan ada taubatnya dan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ma min syai'in illa walahu taubatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min syai'in illa walahu taubatun." Tidaklah ada sesuatu daripada dosa melainkan ada baginya pengampunan, yakni taubat, kecuali orang-orang yang su'ul khuluq. Illa sahibu su'il khuluq, kecuali orang secuba budi pekertina. Ada taubat. Fa innahu la yatubu min dzambin illa 'ad fi syarrun minhu ila ada fi syarrin minhu, kecuali sahibu su'il khuluq, orang yang mempunyai akhlak yang buruk, karena dia tidak akan bertaubat melainkan dia akan melakukan dosa yang lebih buruk daripada sebelumnya. Fa innahu la yatubu min dzambin illa ada fi syarrin minhu, dia akan mengulangi perbuatannya bahkan lebih jelek karena taruh masa di dosa. Orang yang coba budi pekerti tambah cerai tambah cuba ada taubat orang yang suul khuluq ni ada taubat orang ngazina beda taubat orang mabuk beda taubat dari orang yang ngelakukan yang dosa ni kah beda tekapi taubat. Masya Allah ya, coba sahara orang coba akhlakannya. Ma min dzambin illa walahu 'indallahi taubatun illa su'ul khuluq fa innahu la yatubu sahibuhu min dzambin illa waqa'a fi ma huwa syarrun minhu. Tidak ada dari satu dosa kecuali baginya ada pengampunannya, indallahi taubatun, disediakan di sisi Allah taubat, illa su'ul khuluq, kecuali jelek budi pekerti. Fa innahu la yatubu sahibuh, sesungguhnya orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek tidak akan pernah tobat kepada Allah,
illa waqa'a fima huwa syarrun minhu, kecuali dia akan semakin menjadi-jadi keburukannya karena tak kelima taubat ke Gusti Allah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah sayyi'ul khuluq, tidak akan masuk surga siapa? Orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek, sayyi'ul khuluq. Monda orang baik sampean tandi akhlak ke kocak coba terus darmu tandi akhlak ke pangeran. Dak orang tua tandi akhlak kocak di anak si bejat, anak si durhaka. Murid sayyi'ul khuluq, coba budi pekerti dan akhlak ada guru, kocak murid si tak manfaat. Lalu terus dak remah tandi akhlak dak ke Allah Subhanahu wa taala. Tak taat ke perintah Allah Subhanahu wa taala, tandi maloh, tandi rasa todus dak ke Allah Subhanahu wa taala. Tandi maloh ke guru, tandi maloh ke orang tua pun sayyi'ul khuluq. Apa boleh tandi maloh dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah amal ibadah kula panjenengan, amal perbuatan kula panjenengan esodoraki dak ke Allah Subhanahu wa taala? Pak oning tanpa akidah ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tandi todus ke Gusti Allah, tandi todus, tandi malu dak Gusti Kanjeng Nabi. Wah, neka. Bangsa ta orang ria. Markan orang se budi pekerti ne cuba, orang se tandi tata krama neka, orang sepaling bejat karena tak lama tobat. Orang sa zina kemungkinan tobat diterima husnul khatimah. Pemabuk tobat diterima husnul khatimah. Penjudi tobat diterima husnul khatimah. Tapi orang yang coba akhlak tak kira tobat karena bentar rumah sandi dosa. Nah, makanya hadis nikah dua nikah tak bakal terjadi bedah ning orang seberiman, wala'allahu yahmilul mu'min fil hadis ala kamilil iman. Hadis nikah ihtimal kemungkinan mengajak kepada kita untuk supaya menjadi mukmin yang sempurna, meyakini bahwa ada balasan kelak di hari kiamat dari sodakonah ya, dari bagus akhlakkah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya puji apa? Akhlakkah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ni ke sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi gelar lagi dia ke Kanjeng Nabi al-azim. Sifat Kanjeng Nabi si agung, azim. Beni gendeng, beni ro'om masih yalem, beni kolen se alos, beni wajah beni. Tapi akhlak artinya orang genteng tapi tadi akhlak toron derajatnya. Orang coba tapi andi akhlak lumayan. Orang tede, orang di nasab tapi tadi akhlak toron. Orang biasa tapi andi akhlak teki. Apa boleh orang andi ilmu andi akhlak semakin teki, orang andi nasab andi akhlak semakin teki. Orang tadi nasab saya bagus andi akhlak teki kok. Maka Kanjeng Nabi saya yalem bene nasab pah, saya yalem bene wajan, saya yalem bene setejen, tapi saya yalem napa? Akhlak. Nutuaki akhlaknya adalah prioritas utama. Mula ada ring tua laben, saya tak laben, mau ring tua dah laben kok. Mak tadi karolakan saya tak laben. Ring tuan nah, sengelai raki, sengengonen semaraja bapan, laben. Bapak ne laben, embun sing leraki laben, sing ngandung sangang bulan laben. Apa boleh karo orang lain saya tak laben. Nah, maka coba semak ada orang saya coba akhlak, sampai bakal ketularan lagi. Karena penularan su'ul khuluq nika atau sayyul khuluq nika sangat kuat, sangat kuat. Apolong bi orang-orang se bagus akhlaknya, ya apolong bi orang-orang se loman. Medit ketemu medit, waduh, tambah cerikit, tambah tak keluar apa-apaan sekali. Nah orang medit apolong bi orang lambe, insyaallah deki beda ketertarikan untuk nero orang se kabolong. Man sohab sahab, man jalas janas, wa man sohab sahab. Man jalas barang siapa yang duduk janas, dia akan sama dengan orang yang ia bersama dia duduk. Wa man sohab sahab, barang siapa yang berteman sohab sahab, dia akan ketarik bi kanjana. Mampolong bi orang ameng noro ameng, polong bi orang room noro room, apolong bi orang loman insyaallah noro loman, apolong bi orang jerek juga noro dadi cerai. Ala kulli hal hadits nikah adalah fi hadzal bab wasi'ah. Bab nikah sangat luas, tidak mungkin kita akan terangkan satu persatu. Bisa kita kembangkan dan kita kiaskan
kepada yang lainnya. Yang jelas hadis ini adalah tahdzir wat tanfir, jangan menjadi orang dua. Apa itu? Orang yang bakhil, yang kedua su'ul khuluq. Jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek. At-tahdzir wat tanfir, kamu diperingati oleh Nabi dan kamu harus menjauhi daripada dua orang yang terjangkit penyakit nikah. At-tahdzir wat tanfir. Karena orang dua ni kamu nikah polong sampean deki wis mulai dari sunnah lah tak gelem. Dabi Imam Ghazali gelak pun lek terangaki dak remat tadyiqul iyal. Ya, mempersempit deka keluarga, ngono dek keluarga, perhitungan dek keluarga. Terus di ngelonjak nih kan ngelonjak. Bareng se sunnah, bareng se bantu orang se sake, bantu da orang se lapar, letak gelem walam nakunut imul miskin, deki ngelonjak nih kan semakin. Tak mak keluar zakat deki akhirnya. Masih pada tatangkan mati ya tak ngurus, bareng se wajib. Karena mau dari nikah, dari bareng dari tangga se pertama pun mulai lunjak. Tambah tak gena deki. Nikah pada tahdzir wa tanfir, cek sampai apa lombi orang dua nikah. Nyare orang sesekira kena ngetero kelakona ben sifata. Karena sifata rata-rata sifata manusia nikah adalah al-bukhul, medit. Maka bayi keluar dalam keadaan apa? Mergem, mon mate, mekar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan kastan orang-orang yang mati nikah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah akhirkanlah ajal kami qarib, sebentar ya Rabb. Sekejap Gusti, garib. Saabi te 2 rakaat bae pun. Fa asaddaqah, kula sedekah. Wa akun minas salihin, kula terus dadi orang yang saleh. Terus dadi orang yang saleh berat, tak semudah membalikkan telapak tangan, tak semudah yang kita bayangkan ya ikhwani. Untuk menjadi orang yang saleh harus butuh riyadhah, pengorbanan, latihan. Apa lombi orang yang saleh kada. Tak moro dadi orang soleh orang nikah, tak moro langsung dadi orang dermawan, tak moro dadi orang loman, polom bi orang seloman kada, baru dikik nero kan sakone. Mula mate kasta, fa asaddaqu kula sedekah. Arapa tak minta umroh kada orang sete maten. Tak minta haji kada, tak minta apa sa kada, mak minta sedekah kada, saya minta dari Gusti Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Mek bene umroh saya minta. Mek bene haji. Mek benih pasah, mek benih ibadah selain mak sodako. Karena oning cek bahwa amalan sepaling berat ning dunia ya sedekah pak. Pasukan berani mati cap jempol dero. Nya bener loman, cecil pente sombongan. Ku tak kero. Le sapa ora le. Nya beta eman dunia ne eman. Wa akun minas salihin. Kula terus dadi orang sing saleh Gusti. Apa jawaban Gusti Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Mulai datang tak bisa maju, tak bisa mundur. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala ni khabir, teliti atas apa yang telah kamu perbuat di atas dunia. Yang termuka titik ilmu si manfaat barakah. Yang termuka kalau dengan ejawakin dari 2 penyakit nikah yang kita nikah. Kekikiran, medit, bencubaan, budi pekerti. Kalau ben loman, nek sekonek belajar tadi orang yang seloman. Laban sifat medit, berusaha tadi orang yang berakhlakul karimah. Maka disitulah tempat kesempurnaan iman insyaallah. Ya, termuka iman tadi iman sempurna, imanun kamil, manusia sempurna tada. Dari pocak borok sampai pocak timur kecuali insanun kamil, Serah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insanul al-kamil cuma situ. Manusia sempurna cuma Gusti Kanjeng. Manusia sempurna tak ada. Tapi mun mukminun kamilun, mun insanun kamilun wahid bas. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukmin seberiman, ku lebih sampean ki bisa berusaha tadi orang yang seberiman sempurna. Mun aba itu untuk tadi orang yang sempurna tak mungkin. Kurang lebih. Tetapi mun iman cek sampai kurang lebih, cek sampai kurang harus sempurna. Karena imannya kayak bawa mate, imannya kayak bawa akhirat. 2 penyakit nih kah teter ya.
Ibarat tete saya tak bakal metombu dak bunga pao sekalipun raja pao na sekalipun hijau daun tapi mun beda tete tak bakal buah lamun buah bucok cepat bucok. Iman selama beda penyakit dua ni kekikiran ban suul khuluq cuba daripada budi pekerti tak bakal berbuah keimanan pakun tak lem takut dak Allah SWT tak kelem beda keyakinan tak kelem percaya atas hari pembalasan. Termoga kita ilmu manfaat barakah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin lugati sayyidina Muhammadin wa ala